Pembacaan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akhir zaman atau pengadilan terakhir bukan suatu yang asing bagi kita. Kita sudah sering kali mendengar apa itu akhir zaman, apa itu pengadilan terakhir. Pada banyak kitab yang pernah saya baca, bahwa akhir zaman itu identik sekali dengan peristiwa-peristiwa yang mengerikan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, yang merupakan tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa banyak sekali gempa bumi, air bah, dan di Injil hari ini disebutkan bahwa matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, dan kuasa-kuasa menjadi guncang. Ini adalah tanda-tanda untuk menyatakan bahwa akhir zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Kemudian juga dikatakan bahwa di ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Dan ini memang banyak sekali yang pernah kita dengar bahwa ramalan-ramalan tentang akan berakhirnya dunia. Yang terakhir bahkan ada dibuat tentang filmnya, tentang hari kiamat dan sebagainya. Saya juga pernah mendengar pemahaman lain dari homili seorang romo tentang akhir zaman, bahwa akhir zaman adalah titik akhir dari kehidupan manusia, yaitu kematian. Di mana di saat kematian itu kita nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Apa yang telah kita lakukan, baik dan buruk yang telah kita lakukan. Ya, demikianlah bagaimana kita sering mendengar pengadilan terakhir atau akhir zaman itu dipresentasikan kepada kita. Kita memiliki ide-ide semacam itu dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata pengadilan terakhir. Bahwa tanda-tanda datangnya pengadilan terakhir itu adalah tanda-tanda yang cukup mengerikan, menakutkan. Akan terjadi berbagai gejala-gejala alam, gejala-gejala sosial yang cukup menakutkan. Tetapi apapun itu, bagaimanapun itu terjadi, di tengah hal-hal yang menakutkan atau pada akhir dari segala sesuatu, ketika segala sesuatu berakhir, ada satu yang tersisa. Sabda Allah. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, dalam kekuasaannya. Benar bahwa akhir zaman
atau pengadilan terakhir itu adalah saat di mana kemuliaan Tuhan dirasakan, dialami. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi akhir zaman itu? Di penutup perikop Injil hari ini dikatakan bahwa saat itu tidak ada yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi apalagi kita manusia pasti tidak akan tahu. Jadi untuk apa kita sibuk mendengar ramalan-ramalan, kapan itu akan datang? Sebaiknya kita sibuk untuk mempersiapkan diri kita sendiri, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, bertobat akan segala kesalahan kita, dosa kita, menyesali, dan mau berbalik kepada Allah untuk kembali kepadanya, mengikuti jalannya, mengikuti kehendaknya, apa yang dikehendaki Allah yang kita perbuat dalam hidup kita sebelum titik akhir kehidupan itu datang. Jika kita merenungkan cinta Allah dan kaitannya dengan akhir zaman, kita perlu mengingat seberapa banyak cinta Allah yang kita terima sepanjang hidup kita. Seberapa banyak berkat yang kita terima. Seberapa banyak pengampunan yang diberikan kepada kita. Allah menciptakan kita dan memberikan kita kebebasan untuk berbuat apa pada hidup kita, untuk mengisi hidup kita seperti apa. Allah bukan Allah yang diktator. Allah memberikan akal dan budi kepada kita untuk melakukan semuanya itu. Allah berharap, Allah dan pasti berharap, saya pikir, bahwa kita semua akan diselamatkan. Kita semua akan kembali kepadanya. Pada saat akhir nanti, pada saat semua kebaikan kita, semua kejahatan kita dihadapkan menjadi satu. Semoga Allah masih punya kerahimannya untuk mengampuni kita. Allah bukan Allah yang murka. Allah adalah Allah yang pengampun. Allah yang maha rahim. Yang menunggu penyesalan kita. Yang menunggu taubat kita. Agar kita kembali kepadanya. Pada saat itu kita sudah siap untuk mengikutinya ke dalam rumahnya. Betapa sejuk dan indahnya merenungkan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Merenungkan cinta Tuhan berhubungan dengan pengadilan terakhir. Mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dicinta. Tak perlu takut, tak perlu cemas. Kita berada dalam genggaman tangan kasih Allah yang tercinta. Baik untuk terus menyadari bagaimana cinta Tuhan itu bekerja dalam hidup kita sejak saat ini, pada masa lalu, dan pada masa yang akan datang. Halo, saya Angel dari Batam. Selamat hari Minggu. Saya Pater Rino dari Manila. Terima kasih banyak untuk Ibu Angela dari Batam dan juga Suster Ika di Roma yang membacakan Injil hari ini. Selamat berhari Minggu.